لا إله إلا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat Masjid Istiqlal yang kami hormati, salah satu prinsip akidah seorang muslim ialah iman dan yakin bahwa Nabi Muhammad dan menjauhi larangan-larangan Allah. Berbeda dari nabi-nabi sebelumnya yang diutus hanya untuk kaumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk semua manusia. Beliau diutus oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan para nabi dan rasul sebelumnya, menyempurnakan, melengkapi dan dalam batas-batas tertentu mengoreksi ajaran-ajaran para nabi yang telah dirubah kewajiban untuk menyampaikannya kepada masyarakat dimanapun mereka berada. Setiap Muslim selain wajib mengimani dan meyakini Islam, mempelajari mendalami Islam, mengamalkan melaksanakan ajaran Islam, juga wajib menyebarkan Islam dimanapun mereka berada. Beliau adalah juga Nabi dan Rasul Allah yang terakhir, Khatamun Nabiyyin, penutup semua Nabi dan Rasul. Akhlak. Dalam sejumlah ayat Al-Quran Allah menerangkan tentang kemuliaan akhlak beliau. Akhlak mulia beliau inilah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan perjuangan beliau. Beliau adalah pelaksana pertama dari ajaran yang beliau sampaikan kepada masyarakat. Prinsip ini harus menjadi pegangan setiap Muslim. Siap menyampaikan ajaran kepada orang lain, harus siap pula mengamalkannya. Quran mengingat kesungguhan dalam menyikapi dan mengatasi berbagai problem kehidupan.
Demikian juga tahapan-tahapan perjuangan beliau dalam menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan misi Islam sebagai ajaran untuk seluruh alam juga syarat dengan teladan. Setelah beliau menerima wahyu pertama yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang kemudian informasi itu sampai ke dihafalkan dan diamalkan. Beliau tetap tangguh untuk terus menyebarluaskan ajaran Islam, melaksanakan misi beliau sebagai Rasul. Menerima wahyu pertama yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang kemudian informasi itu sampai kepada masyarakat. Beliau terus menerus dihadapkan dengan tantangan, dihafalkan dan diamalkan. Beliau tetap tangguh untuk terus menyebarluaskan ajaran. Ketika beliau sempat difitnah, dituduh gila oleh masyarakat Makkah pada waktu itu, Allah menurunkan wahyu tercantum pada surat Al-Qalam ayat 2 sampai 7. Sesungguhnya engkau benar-benar berakhlak yang luhur, maka kelak engkau akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Agar beliau tetap tangguh dan beliau terus melakukan memelihara solat malam. Pada saat beliau menghadapi berbagai macam ujian dan tekanan, beliau sempat merasa khawatir karena wahyu agak sedikit terlambat. Beliau khawatir takut jangan-jangan Tuhan marah atau Tuhan meninggalkan beliau. Allah segera menurunkan Al-Quran surat Wadduha. Allah tidak marah, Allah tidak meninggalkan kamu. Dulu kamu sendiri, Allah yang menyertai. Yaitu jangan kau sakiti anak yatim, jangan kau usir orang yang minta-minta, dan syukur atas nikmat. Pesan moral ini selalu menjadi amalan Rasulullah dalam hidup bermasyarakat. Beliau selalu sayang dan akrab dengan anak-anak yatim, tidak pernah mengusir orang yang minta-minta. Kemudian setelah surat Al-Duha kemudian turun menyusul surat Al-Insyirah yang
Jangan mengharapkan terlalu banyak pemberian dari manusia, dan hendaklah selalu sabar dalam mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Beliau sempat dibujuk oleh paman yang sangat dicintainya, Abu Talib, terkait adanya pesanan dari tokoh-tokoh masyarakat Makkah waktu itu supaya beliau menghentikan usaha dakwah dan dijanjikan untuk menjadi pemimpin masa depan dan sejumlah kekayaan. Beliau saya tidak akan ibadah seperti ibadah kalian, kalian pun tidak perlu ibadah seperti ibadah saya. Bagi kalian agama kalian dan bagi saya agama saya. Sebuah tawaran yang tidak mungkin mencampur adukan yang benar dan yang salah. Kita kenal dewasa ini dengan pendekatan sinkritisme atau sebuah pandangan yang disebut teologi universum, yaitu bahwa semua agama adalah sama, semua agama adalah benar. Dengan tetap menghargai adanya perbedaan keyakinan. Beliau pernah dihadapkan dengan berbagai macam penderitaan yang oleh sejarah disebut sebagai tahun duka Amul Hazan. Allah Subhanahu wa taala memberikan resep spiritual, yaitu beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, selanjutnya ke Sidratil Muntaha yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj selain memiliki sisi penyegaran Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullah, ittaqullah. Tetap berlaku dan relevan bagi kita sekarang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau berpesan, "Ufsus salam
wasilul arham wat'imut ta'am wasallu bil lail wan nas niyam. Tebarkan salam kesantunan kepada orang lain, hubungkan tali keakraban dan persaudaraan, berikan makan kepada yang memerlukan, dan lakukan salat malam. Tahallul dan tentu berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai ibadah umrah inilah kemudian Nabi dan umat Islam mendapatkan sebuah kemenangan yang luar biasa, namanya Futuh Makkah, proklamasi kota Makkah, yang orang-orang yang semula memusuhi Nabi, memerangi Nabi, yang pernah berusaha akan membunuh Nabi, saat itu mereka bertekuk lutut, mereka berbondong-bondong menyatakan diri masuk sejumlah orang yang dikecewakan. Inilah yang dikemas dalam wirid maksur yang sering dibaca oleh Nabi dan oleh orang-orang saleh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah. Pada usia sekitar 63 tahun beliau dipanggil Allah untuk selamanya. Ada sejumlah pesan yang kita temukan dalam Al-Quran dan hadis yang beliau sampaikan. Salah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk tetap istiqamah menjadi umat dan pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah untuk seluruh alam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara al islam wal muslimin wa khudhul man wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.